Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi tentang kesusastraan Indonesia. Yang pertama, sejarah kesusastraan Indonesia. Yang kedua, perkembangan kesusastraan Indonesia. Yang ketiga, jenis-jenis kesusastraan Indonesia. Yang pertama, saya akan bahas tentang sejarah kesusastraan Indonesia. Yang pertama, sastra klasik. Sebelum penjelajahan, Indonesia itu memiliki puisi yang berupa epik dan puisi yang berupa lirik atau yang disebut dengan tembang, yang bercerita tentang mitologi dan keagamaan. Yang kedua, pengaruh kolonial. Sastra Melayu mulai berkembang di bawah pengaruh Belanda dengan karya-karya yang menyoroti kondisi sosial. Yang ketiga, di pembaruan sastra. Pada awal ke-20, gerakan pembaruan bahasa dan sastra dimulai untuk memperbarui dan menyederhanakan bahasa. Yang keempat, perjuangan nasionalis. Sastra menjadi alat perjuangan dalam mencapai kemerdekaan dengan karya-karya yang membangkitkan semangat nasionalisme. Yang kelima, masa Orde Baru. Sastra dikendalikan oleh pemerintah sebagai alat propaganda. Namun beberapa sastrawan tetap menulis karya-karya yang kritis. Yang keenam, era reformasi. Pasca jatuhnya Orde Baru, kebebasan berekspresi meningkatkan, sastra menjadi lebih beragam dan kontroversial. Yang ketujuh, perkembangan pada saat ini. Sastra terus berkembang dengan berbagai aliran dan genre dengan pengaruh media sosial yang semakin kuat. Yang kedua, saya akan bahas tentang perkembangan kesusastraan Indonesia. Yang pertama, di Angkatan Pujangga Lama. Angkatan ini muncul sebelum abad ke-20 dengan karya-karyanya seperti syair dan hikayat. Yang kedua, di Sastra Melayu Lama. Sastra Melayu itu berkembang di Sumatera dari tahun 1870 hingga 1942. Sastra ini menampilkan karya-karyanya seperti syair dan terjemahan novel barat. Yang ketiga, Balai Pustaka. Angkatan ini mulai tahun 1920 dan menerbitkan karya-karya prosa, puisi untuk sekolah, serta menggantikan karya tradisional. Yang keempat, Pujangga Baru. Angkatan ini tumbuh pada tahun 1930-an sebagai reaksi terhadap sensor. Balai Pustaka menampilkan sastra intelektual dan nasionalistis. Yang kelima, Angkatan 45. Angkatan ini lebih realistis dan mengangkat tema perjuangan kemerdekaan, terutama melalui puisi Khairul Anwar. Yang keenam, Angkatan 50-an. Angkatan ini didominasi oleh cerita pendek dan puisi dengan munculnya gerakan komunis di kalangan sastrawan. Yang ketujuh, Angkatan 66 sampai 70-an. Angkatan ini mengeksplorasi konsep Pancasila dan isu politik untuk membawa kesadaran sosial. Yang ke-8, Dasawarsa 80-an. Angkatan ini menampilkan banyak roman percintaan dan karya beraliran pop seperti novel Lupus. Yang ke-9, Angkatan Reformasi. Angkatan ini muncul setelah reformasi politik tahun 1990-an dengan karya yang merefleksikan kondisi sosial dan politik. Yang ketiga, saya akan bahas tentang jenis-jenis kesusastraan yang ada di Indonesia. Yang pertama berupa puisi. Puisi adalah bentuk kesusastraan yang paling umum di Indonesia. Ada banyak jenis puisi, termasuk syair, pantun, dan gurindam. Puisi seringkali digunakan untuk menyampaikan perasaan, gagasan, atau pesan dengan menggunakan bahasa yang indah dan berirama. Yang kedua,
prosa. Prosa adalah jenis kesusastraan yang tidak berirama seperti puisi. Dan ini tuh mencakup cerita pendek, novel, esai, dan prosa naratif lainnya. Prosa itu seringkali digunakan untuk menceritakan cerita atau menyampaikan gagasan dengan lebih rinci dan panjang. Yang ketiga, drama. Drama adalah bentuk kesusastraan yang ditulis untuk dipentaskan di atas panggung. Di Indonesia, drama sering kali menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan tema-tema modern. Drama bisa berupa tragedi, komedi, atau campuran keduanya. Yang keempat, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah bagian penting dari kesusastraan Indonesia. Mereka adalah cerita-cerita tradisional yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Cerita rakyat ini seringkali mengandung nilai-nilai moral dan pelajaran tentang budaya dan tradisi. Sekian dan terima kasih materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.